Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdan Tranjandung, NIM 1420121029R. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia pada masa reformasi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian reformasi. Secara garis besar, reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Nah, di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Kedua itu pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa reformasi baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dan meningkatnya peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga itu keberhasilan pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2004. Di mana di sini pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri, dan pada tahun 2004 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Yang keempat itu sistematika pelaksanaan demokrasi masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada masa orde reformasi demokrasi yang telah dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa orde reformasi dilandasi semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama itu selalu oleh semangat kekeluargaan. Kedua, adanya rasa tanggung jawab dan melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Selanjutnya dilaksanakan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. Yang berikut keputusan dapat bertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Selanjutnya penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat.
Yang berikut pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan masa reformasi 1998 sampai sekarang. Sistem pemerintahan masa Orde Reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut. 1. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Garing 1999 tentang partai politik dan partai politik yang memungkinkan multipartai. Kedua, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan kekeluargaan ketetapan MPR nomor 9 garing MPR garing 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 30 garing 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa zaman reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok. Walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila, tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal, contohnya aksi demokrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multipartai sehingga peranan partai cukup besar. Akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting, berarti peranan demokrasi Pancasila berjumlah terrealisasi. Dengan melihat hal tersebut di atas, maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebelum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik. Sekian dan terima kasih.